Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toningsi dari jurusan Andes Kesehatan Prodi D3 TLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti terlihat di gambar, yang pertama yaitu pemakaian huruf. Di antaranya meliputi huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Dan yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, U, dan O. Dan berikutnya yaitu huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Dan berikutnya yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Contohnya ai, au, eo, dan oi. Berikutnya gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan diantaranya k, ang-nya, dan sh-nya. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Berikutnya yaitu huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital juga dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Dan berikutnya yaitu huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya seperti, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Mus. Buku Syah Asuhan ditulis dengan huruf yang miring. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dan berikutnya yaitu huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Ya, dan ganti dengan dua penulisan kata. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. Dan berikutnya yaitu kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkaian dalam bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, kisan, kemauan, dan perbaikan. Bentuk terikat ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Misalnya adibusana, antar kota, antibiotik, biokimia, dwiwarna, akabahasa, dan yang lainnya. Berikutnya yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, buku-buku, hati-hati, kuda-kuda, lauk-lauk, mondar-mandir, dan berikutnya dan sejenisnya. Berikutnya yaitu gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, dan mata eceran, dan lainnya. Berikutnya yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut contohnya. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya buah, main, niat, saat.
Penggalan kata jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan diantaranya dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, lawan, lawan dengan kenyang, dan yang lainnya. Dan berikutnya yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari. Dan berikutnya yaitu partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu dengan baik, apakah yang tersirat dalam surat itu, dan lain-lainnya. Berikutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur-unsur singkatan itu. Contohnya yaitu SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan SDR, Saudara, MBA, Master of Business Administration. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga perintah dan ketenaga-negaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, WHO, World Health Organization. Dan singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM, halaman, DLL, dan lain-lain. DSB dan sebagainya, DST, dan seterusnya. Berikutnya yaitu angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa, 8 mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 50 siswa ditulis dengan bilangan ya. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 250 ditulis dengan angka. Ya. Dan berikutnya yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah ku jual. Menjalah ini boleh ku baca. Oke, baik, kita lanjutkan yang bagian nomor 3 yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, misalnya mereka duduk di sana, berakhiran titik.
Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagian, ikhtisar atau daftar. Dan berikutnya yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Berikutnya yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Berikutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir satu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Berikutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Berikutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Berikutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Berikutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Dan berikutnya yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Dan berikutnya yaitu tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Berikutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Dan berikutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dan tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengambil huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan yang di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Berikutnya yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dan tanda penyikat atau apostor. Dan baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.